Ya pemirsa, kini kita ke informasi yang pertama, ya ini ada terkait PNS wajib kerja FYI, ini aturan dan juga jadwalnya. Pemerintah akan menerapkan sistem kerja baru bagi aparatur sipil negara atau ASN. Sistem kerja ini bukan work from anywhere atau WFA, tetapi flexible working arrangement. Rencana penerapan sistem ini sudah disampaikan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Rini Widiantin. Adapun pola kerja tersebut muncul karena efisiensi kerja, peningkatan kesejahteraan pegawai, serta perkembangan teknologi dan tuntutan zaman. Ia juga menjelaskan bahwa implementasi FWA diserahkan kepada pejabat pembina kepegawaian atau PPK atau pimpinan instansi pusat dan pemerintah daerah yang bertanggung jawab menetapkan jenis pekerjaan dan pegawai yang dapat menerapkan fleksibilitas tersebut sesuai dengan kebutuhan organisasi. Rini menegaskan pelaksanaan FWA dapat dilakukan namun dengan memperhatikan beberapa ketentuan. Kendati demikian, FWA dipastikan tidak mengurangi kualitas pelayanan yang diberikan instansi pemerintah kepada masyarakat. Ia menyampaikan jika pola kerja kedinasan secara fleksibel merupakan terminologi yang lebih lengkap dari work from anywhere. Dalam Perpres nomor 21 tahun 2023 tidak mengenal WFA, tetapi pengaturannya bisa dikaitkan dengan fleksibel tempat yang berarti di tempat tinggal pegawai atau lokasi lain yang ditetapkan PPK. Kita ke informasi berikutnya pemirsa, yakni resmi Presiden Prabowo luncurkan Danantara. Presiden Prabowo Subianto resmi menandatangani dan meresmikan Daya Anagata Nusantara atau Danantara pada hari Senin 24 Februari 2025 di Istana Kepresidenan Jakarta. Presiden Prabowo mengungkapkan bahwa initial funding atau pendanaan awal Danantara diproyeksikan mencapai 20 miliar dolar Amerika Serikat atau angka ini setara dengan 326 triliun rupiah. Presiden Prabowo memproyeksikan Danantara akan menjadi pendorong perekonomian Indonesia lebih cepat dari sebelumnya, termasuk untuk mengejar target pertumbuhan ekonomi 8%. Tujuan utama dibentuk Danantara adalah mengoptimalkan aset-aset di BUMN yang nilainya mencapai 15.000 triliun rupiah. Tujuan lainnya yaitu untuk mendanai proyek strategis nasional dan mempercepat pertumbuhan ekonomi tanpa tergantung pada modal asing. Selain sebagai badan pengelola investasi, Danantara juga memiliki target antara lain membantu Indonesia keluar dari middle income trap atau jebakan negara berpenghasilan menengah dan menaikkan kesejahteraan rakyat melalui pembangunan yang lebih cepat dan terarah. Kita ke informasi berikutnya, yakni Erick Thohir punya tugas baru di Danantara. Badan Pengelola Investasi atau BPI Danantara hari ini resmi diluncurkan oleh Presiden RI Prabowo Subianto. Nantinya lembaga tersebut akan mengelola seluruh aset-aset perusahaan badan usaha milik negara BUMN. Pengalihan aset dari BUMN ke BPI Danantara telah diundangkan dalam sidang paripurna pada 4 Februari 2025. Mengacu pada rancangan Undang-Undang RUU BUMN, tugas Menteri BUMN Erick Thohir tercantum pada pasal 3D yang menerangkan bahwa tugas Menteri selaku wakil pemerintah pusat. Dalam hal ini, Menteri BUMN sebagai regulator sebagaimana dimaksud dalam pasal 3B, yaitu sebagai regulator bertugas untuk menetapkan kebijakan, mengatur, membina, mengordinasikan, dan mengawasi penyelenggaraan kebijakan pengelolaan BUMN. Selain itu pada pasal 3F, Menteri Erick juga dapat membentuk holding investasi dan holding operasional, menyetujui usulan hapus buku dan atau hapus tagih atas aset BUMN yang diusulkan oleh holding investasi atau holding operasional. Menteri BUMN pada pasal 3N juga berperan sebagai Dewan Pengawas dan diangkat dan dapat diberhentikan oleh Presiden. Dewan Pengawas diangkat untuk masa jabatan 5 tahun dan hanya dapat diangkat kembali untuk 1 kali masa jabatan berikutnya. Mengacu pada pasal 3O, Dewan Pengawas bertugas melakukan pengawasan atas penyelenggaraan badan yang dilakukan oleh badan pelaksana. Kita ke informasi terpopuler selanjutnya, yakni terkait urusan jadi CEO Danantara, Erick Thohir jadi dewas. Presiden Prabowo Subianto meluncurkan Danantara Indonesia Sovereign Fund yang akan mengelola seluruh aset dan kekayaan BUMN di Indonesia. Rosan Roslani yang saat ini menjabat sebagai Menteri Investasi dan Hilirisasi Kepala BKPM ditunjuk sebagai Chief Executive Officer. Selain Rosan, Doni Oskaria juga ditunjuk sebagai Direktur Operasional atau Chief Operating Officer atau COO. Doni saat ini juga menjabat sebagai Wakil Menteri BUMN sekaligus Wakil Komisaris Utama PT Pertamina Persero. Selanjutnya menjabat sebagai Direktur Investasi atau Chief Investment Officer atau CIO adalah Pandu Syahrir.
Pandu dikenal sebagai investor di sektor teknologi. Keponakan Luhut Panjaitan ini sekarang juga menjabat sebagai eksekutif di Toba Bara Sejahtera. Sementara untuk Ketua Dewan Pengawas akan dijabat Menteri BUMN Erick Thohir dan Wakil Ketua Dewan Pengawas ditempani ex-Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Mulyaman Hadad.